saya selalu berusaha untuk bicara dengan tim. Kita harus bisa yang namanya dua hal, yaitu update dan upgrade. Dengan sekarang kita harus squeeze jadi semakin kecil, value-nya wedding sendiri jadi lebih naik kalau menurut saya. Hai DBPers, jumpa lagi bersama Rangga di channel Dari Balik Pintu. Hari ini kita punya sesuatu yang baru, yaitu acara Ngopi alias Ngobrol Pintar. Seperti yang kita ketahui, kita sedang mengalami pandemi corona, di mana pandemi corona ini sudah bisa mempengaruhi kinerja semua jenis usaha di dunia ini. Salah satunya industri kreatif. Pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama seseorang yang sudah sangat terkenal di Kota Bandung, seseorang penggerak industri wedding, seorang teman saya, seseorang yang sudah tidak asing lagi, yaitu Erwin dari Testimo. Oke, halo Erwin. Halo Rangga. Iya, apa kabar Erwin? Baik. Sibuk ngapain aja, Win? Sibuk di rumah, ngepel sama anak-anak. Waduh, pantas agak singset dikit, Win. Kayaknya turun berapa kilo, ngepel terus ini. Boro-boro. Win, boleh kenalin nggak nih? Mungkin beberapa dari orang di DBPers ini belum tahu siapa lo. Lo tuh bekerja sebagai apa sih gitu? Boleh jelasin sedikit nggak sih? Kenalkan, saya Erwin. Terus saya owner dari Testimo Wedding Planner Organizer di Bandung. Sekarang ini kita udah 12 tahun berjalan di Kota Bandung. Tahun ini masuk tahun ke-13. Testimo itu kenapa sih namanya Testimo? Mau yang benernya atau yang bagusnya? Ya benar, udah gitu coba kita dengar benernya dan bahasa marketingnya apa, pengen tahu aja sih. Kenapa namanya Testimo? Okay. Awalnya tuh sebenarnya nggak ada niat sama sekali, sebenarnya saya belum nemuin nama pada saat waktu saya bikin wedding organizer. And then kemudian dengan berjalannya waktu tiba-tiba ada klien, calon klien maksudnya, dia telepon untuk, Win, aku mau pakai jasanya Erwin gitu. Terus dia tanya, oke, jadi sekarang nama brandnya apa? Oh my god, saya belum ada nama. Pas lagi jalan-jalan di mall, terus kayak saya ingat waktu itu di satu retail dan lagi ada launching produk gitu, namanya Testimo. Testimoni namanya. Jadi ya udahlah, dengan keterbatasan waktu karena hari itu nggak ada, jadi saya bilang gitu kan, oke, namanya Testimo. Sangat inspiratif ya Win ya. Kemudian saya pikir waktu itu kan memang lagi musimnya Friendster tuh, 12-13 tahun lalu. Jadi banyak orang yang suka bilangnya, kasih testi dong, kasih testimoni dong. I see. Terus filosofinya, setiap pekerjaan yang kita kerjakan itu menjadi kesaksian, menjadi satu kebaikan, biar orang juga bisa share ke yang lainnya bagaimana kita melakukan pekerjaan itu, berusaha untuk ngasih yang terbaik. Waduh, sangat mulia sekali Erwin. Sangat mulia sekali. Oke Win, ngomong-ngomong tentang testimoni gitu ya, mungkin juga lo bisa menjadi sebesar ini juga karena ada impact yang membentuk lo secara pribadi menjadi orang yang seperti sekarang gitu. Ada nggak sih cerita masa lalu atau perjuangan ketika lo kecil yang bisa membuat karakter lo menjadi Erwin, sesosok figur di Testimo yang lo menurut gua yang suka bekerja dengan lo mempunyai figur seperti bapak gitu, ngaturin semua acara gitu, kayak couple yang lo handle itu kayak gua perhatiin sih kayak saudara lo sendiri, anak lo sendiri ya lo jagain supaya lo make sure setiap acara itu berjalan sangat baik gitu. Nah tapi mungkin untuk sampai posisi lo bisa menjadi seseorang yang seperti itu gitu, ada nggak sih cerita di masa lalu gitu yang memberi lo inspirasi kenapa lo bisa pengen menjadi seorang sosok yang kayak begini sih? Ada nggak sih? Rangga, pertanyaannya susah deh. Iya, kan supaya banyak yang nonton, Win. Ya mungkin ada siapa gitu yang sangat menginspiratif gitu buat lo gitu, sampai lo bisa menjadi sebesar ini gitu loh. Papa saya paling buat saya inspiratif ya, karena papa saya tuh selalu menetapkan satu nilai value buat saya dari kecil. Kita tuh harus care sama orang. Jadi
kalau papa saya tuh sampai sekarang, kalau misalkan dia lagi jalan pagi gitu Rangga ya, ya itu kemana-mana kalau misalkan dia lihat ada paku, ada apa tuh dia ambil. Terus dia kumpulin. Terus saya suka tanya, Pak, kenapa dia ambil? Kasihan nanti orang kalau keinjak. Terus kemudian papa saya tuh kalau sekarang misalkan dia seneng pakai motor gitu ya, itu selalu naruh kayak selang untuk bensin. Karena kadang kalau selang bensin, jadi kalau ada orang yang lagi dorong motor, dia suka samperin, kenapa? Katanya gitu. Dia bensinnya habis. Nah, papi saya tuh biasanya suka ngasih bensin motornya dia ke orangnya gitu. Dan itu tuh saya lihat dari kecil, Rangga. Jadi papa saya tuh sangat care banget sama orang. Jadi misalkan kalau misalkan kayak di gereja, dia tuh selalu biasakan saya untuk nyapa orang yang lebih tua. Halo om, halo tante, halo ii atau siapa gitu. Terus kemudian papa saya selalu kalau misalkan ada orang yang bawaannya berat gitu, dia selalu di sini saya bawain gitu. Nah, karena teladan itu mungkin value itu yang saya lihat terus ya. Jadi nempel buat saya bahwa kita harus care sama orang. Terus kita harus peduli sama orang dan kita harus menganggap bahwa even kita nggak kenal atau apa tuh, papa saya tuh selalu bisa mencari teman dimanapun dia berada. Jadi kalau misalkan kita lagi, kalau zaman dulu kan nggak independent traveler kayak sekarang ya, misalkan ikut tour atau apa, papa saya tuh selalu pasti dapetin teman, terus dia selalu disebut orang yang paling care, paling perhatian dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin membentuk salah satu ya buat saya yang sampai sekarang nempel. Dan yang kedua juga, papa saya selalu bilang bahwa kalau kamu kerjain segala sesuatu, itu harus excellent, harus yang terbaik gitu. Even misalkan kamu cuman jualan pisang goreng atau jual apa, kamu harus lakukan yang terbaik. Saya tuh inget banget Rangga waktu kecil, saya pernah diajak naik motor sama papa saya. Saya tuh pergi ke Rangga, tahu nggak ada artis namanya Indra Bruggman? Tahu, ya. Nah, as you know, papahnya itu di Tasik itu, dia jual gorengan. Tapi gorengannya itu laku banget. Itu mobil itu ngantri banget gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia selalu nyari ingredients yang terbaik. Sampai kalau misalkan pisang goreng itu istilahnya sampai disentiin biar ukurannya sama, manisnya sama. Kalau di Jakarta tuh mungkin kayak ada pis manis ya. Jadi atau pisang gorengnya Bu Nanik kali ya, yang sampai pokoknya tuh cuman dari usaha pisang goreng doang dia bisa beli ini, beli itu. Nah, saya tuh pernah satu sore diajak naik motor sama papa saya, terus dikasih lihat seperti itu. Papa saya cuma bilang, coba kamu lihat, dia cuma jualan gorengan, tapi gorengannya dia super laris karena dia ngelakuin yang terbaik. Even itu cuman gorengan doang, tapi itu bisa menghidupi keluarganya, bisa beli macam-macam karena dia ngasih yang terbaik. Nah, dua hal itu mungkin yang sampai sekarang buat saya selalu nempel ya. Harus care sama orang, sehingga saya selalu bilang sama anak-anak bahwa kalau kamu kerja wedding, anggap bahwa yang kerja itu adalah klien kita itu adalah keluarga kita, cicinya kita, dedeknya kita atau adiknya atau segala, karena dengan itu kita bisa intuit masuk ke keluarganya. Bagus sekali. DBpers, mungkin yang kalian udah dengar, cerita Erwin ini sangat menginspiratif ya. Jadi mulailah segala sesuatu yang kecil dengan sepenuh hati, begitu Erwin? Benar. Betul, Nah mungkin gue bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah menjadi seorang WO itu sudah menjadi cita-cita lu sejak kecil? Atau Erwin mungkin cita-citanya waktu kecil apa? Jadi polisi mungkin atau apa nih? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak pernah kepikiran? Saya tuh nggak tahu WO itu apa. Jadi background saya itu dari Tasik, nggak kota kecil lah ya, maksudnya di Tasik lah ya, nggak mana ada lah WO. Terus saya itu tipikalnya waktu SMP, SMA itu tipikal murid yang senangnya di perpustakaan. Terus waktu SMA itu saya kerjaannya ya ikutan olimpiade kayak kimia gitu, jadi nggak ada sama sekali kepikiran. Jauh banget ya dari olimpiade kimia menjadi seorang WO ya. Jauh. Terus saya tuh impiannya sederhana aja, pokoknya
karena emang basically itu keluarga kita tuh keluarga sederhana banget. Jadi papa saya tuh sama mama saya cuma jual pedagang kue basah di pasar. Jadi saya itu cuma ditekaninnya kuliah, cepet beres, cepet dapat kerja. Udah, jadi pindah ke Bandung, saya tuh ngambil jurusan kuliahnya kimia tekstil. Boro-boro kan jauh banget dari WO. Ya, betul. Gak ada kepikiran sama sekali jadi WO. Ya. Gak ada sama sekali. Setelah kuliah, masuk semester berapa ya, tempoh hari 3 atau 4, saya mulai bilang sama orang tua saya bahwa kayaknya aku pengen mandiri. Kuliah bayar sendiri, terus kemudian untuk cost living juga bayar sendiri dan lain sebagainya. Saya stop support dari orang tua. Nah, dari situ kan kita mulai kreatif untuk cari uang, cari income seperti apa. Jadi ya salah satunya teman saya tuh ngajakin yang itu untuk, yaudah deh lu bantulah. Dulu itu Rangga zaman tahun 2004 apa 2005, WO itu nggak dibayar, WO itu gratis. Jadi WO gratis? Gratis, jadi kayak bonus gitu. Jadi dulu itu waktu tahun 2004-2005 itu lagi rame namanya itu pagar ayu, pagar bagus. Jadi wedding itu dulu pakai penari kalau prosesi masuk, terus ada pagar ayu. Nah, salah satu dari yang paling terkenal itu ada 3 tuh di Bandung. Anthony, talent.com, sama Basic. Nah, 3 usaha jasa pagar ayu ini, salah satunya talent.com yang gue ikut, itu ngasih free 2 atau sampai 4 orang kru buat ngurusin wedding, istilahnya wedding organizer sampai sekarang. Jadi dulu tuh kayak semacam kru tambahan lah, nggak ada istilah WO. Nah, karena kan zaman waktu itu siapa yang mau bayar? Biasanya kan kita pakai saudara, teman gereja, atau siapa, kupu kan, ngitung piring kayak atau apa gitu. Nah, ya udah akhirnya mah kita zaman waktu itu bayarannya 50.000 sehari dari subuh sampai malam. Tapi kadang saya mikir ya udahlah, yang penting kan kita ada semacam kita bisa ada income lah gitu, terus dapat nasi box, malamnya bisa makan, jadi kan nggak usah pengeluaran lagi. Aduh, very simple lah. Jadi boro-boro pikiran jadi WO aja saya nggak tahu WO itu apa. Emang ada orang mau bayar. Tapi Win, mungkin DBPers banyak banget yang merasa bahwa pekerjaan wedding itu merupakan pekerjaan yang sangat menarik. Ini banyak loh Win, orang lulus kuliah gitu mau jadi fotografer wedding, mau jadi event organizer, wedding organizer gitu. Cuman mungkin banyak banget dari audiens di sini yang belum tahu rintangan-rintangan atau kesulitan apa sih yang Erwin mungkin dari pengalaman 12 tahun pengalaman bekerja di dunia wedding ini mungkin punya satu apa ya istilahnya challenge yang pernah dihadapi gitu yang mungkin bisa jadi pelajaran yang sangat berarti gitu buat Testimo ini sendiri gitu. Ada nggak sih Win? Rintangan awal tuh buat saya waktu pertama kali membuka usaha wedding organizer ini, rintangan yang pertama terpikir di benak saya, siapa yang mau pakai saya? Karena ke satu, saya nggak punya sama sekali kenalan di sini siapa gitu kan. Terus saya bukan orang Bandung, keluarga saya juga just keluarga biasa dari Tasik, nggak punya kenalan sama sekali di Bandung. Jadi yang paling pertama yang saya pikirin pada saat itu cuma, aduh siapa yang mau pakai saya? Beda dengan produk ya, kalau kita jual produk toh. Kalau jual produk kan kelihatan barangnya. Kalau saya kan jasa, nggak ada tolak ukurnya, pepes sekarang juga. Tapi itu tantangan saya yang paling sulit. Dan yang saya bisa bilang waktu itu tuh pergumulan saya pertama ya, pikiran saya tuh, gimana ya gitu supaya orang mau pakai kita gitu. Tapi ya yang membuat saya pada saat itu untuk bisa sampai sekarang sih buat saya mungkin hubungan yang baik ya. Kita coba karena jadi sebelumnya kan memang saya joinan dulu kan sama partner saya itu. Nah, selama 1,5 tahun, 2 tahun itu kita pakai untuk menjalin hubungan yang baik dengan vendor-vendor. Sehingga pada saat kita launch diri kita sendiri, itu nggak mulai dari nol banget. Kita udah ada linknya gitu. Sehingga lewat itu saya bilang, sekarang saya udah buka sendiri,
mungkin teman-teman bisa bantu support nih, karena sekarang kan saya istilahnya udah sendiri, mungkin bisa support. Sisanya sih memang saya selalu melihat bahwa banyak orang yang memang tadi Rangga bilang, wah menarik ya bisnis wedding, terus ya betul, apalagi sekarang lagi masa COVID ini juga tambah kerasa sama saya. Enak banget. Makin sadar ya Win ya? Makin sadar. Tapi untuk mencapai kondisi seperti sekarang juga kan, kadang orang hanya lihat buahnya, nggak lihat prosesnya. Gitu. Bagaimana memperlakukan klien, bagaimana menghadapi semacam komplain, terus kan klien juga beda-beda keinginannya dan lain sebagainya. Tapi ya kalau saya cerita bisa panjang lebar lah. Tapi kalau yang paling membekas buat saya sih sebenarnya ya bagaimana di tengah saya yang aduh gimana ini, siapa yang mau percaya sama saya gitu kan. Mungkin ya dengan udah hubungan yang baik dengan vendor-vendor, mereka bisa support untuk bisa seperti sekarang. Oke. Secara kayak yang tadi Erwin sendiri bilang bahwa untuk bidang usaha WO itu kan berbeda seperti jualan barang ya. Jadi kalau WO itu kan service gitu. Nah, kalau misalnya service ini bagaimana cara tolak ukur klien-klien menilai servisnya Erwin? Gimana sih Win? Apakah keunikan dari company Testimo ini? Yang pertama kita harus care. Gitu. Nah, itu value yang selalu berusaha saya tanamkan, kasih ke klien ya. Care, terus excellence. Lakuin segala sesuatu tuh harus excellent aja. Pikirin di dalam satu hari ini gak cuman keluarga atau si pengantin yang terlibat, ada juga vendor, ada juga tamu. Nah, faktor-faktor yang ada ini juga mereka harus diperhatiin gitu. Gak cuman sekedar si pengantinnya aja yang kita service gitu, tapi bagaimana nanti habis weddingnya si pengantin juga mendapatkan feedback yang baik dari keluarganya, dari tamunya, dari vendor-vendor yang kerjasama. Karena buat saya itu penting sekali gitu. Nah, dua hal ini yang saya selalu pegang, care sama excellence. Itu yang mungkin saya coba untuk tiap hari, tiap saat kalau kita meeting sama anak-anak, ayo kalau kita udah bikin improve ini, kita mau bikin apa gitu. Di samping itu, saya selalu berusaha untuk bicara dengan tim. Kita harus bisa yang namanya dua hal, yaitu update dan upgrade. Kalau update itu kita harus peka dengan tren perubahan dunia wedding seperti apa. Contoh sekarang dengan kondisi new normal, kita bikin apa nih? Apa yang bisa kita kasih buat klien dan lain sebagainya. Dan upgrade itu ya inovasi. Kita berusaha untuk naik terus, nggak cuman puas sampai di sini gitu. Dan nilai-nilai yang lain yang paling penting juga integritas. Kita berusaha untuk kasih sesuatu tuh kalau misalkan ke klien itu tulus gitu, nggak ada agenda yang lain gitu kalau bisa. Karena memang kalau buat saya sendiri, saya tuh berusaha menempatkan kalau kita habis beres wedding itu kalau bisa sama klien itu jadi jadi saudara atau jadi teman. Hubungannya harus baik gitu, dan itu nggak bisa terjadi kalau misalnya hanya sekedar doing business gitu. Kita harus ya inilah, karena ini bisnis yang agak sedikit berbeda ya, kayak Rangga tadi bilang, wedding itu kan kita tuh masuk ke family-nya dia gitu, menjadi orang yang bisa dipercaya untuk arrange wedding-nya mereka. Nah itu kan memang perlu kepercayaan. Kayak beda kalau kayak produk foto, video, atau misalkan makeup atau apa. Kalau WO memang lebih ke service ya. Jadi asalkan merekanya trust. Nah, gimana cara ngebangun trust-nya itu? Kalau mereka ngerasa di caring, kalau mereka ngerasa bahwa kita ngelakuin doing something excellent, dan mereka ngerasa bahwa kita berusaha untuk masuk blended sama keluarganya, saya rasa trust itu kebangun, dan abis setelah itu ya kita mau somehow ya wedding kadang suka bisa ada mistakes atau miss atau apa juga. Udah gitu sih sebenarnya udah nggak mereka terlalu pikirkan sebenarnya. Ngomong-ngomong tentang update ya, kita dunia sekarang sedang mengalami pandemi corona nih, Win. Apa dampak yang lo rasakan di tengah pandemik ini? Gimana? Apakah sudah melakukan wedding dengan green screen seperti yang kita lihat di berita-berita, atau semua pending, atau gimana, Win? Almost semua sih pending ya. Almost semua postpone. Sampai September tuh bisa dibilang udah nggak ada wedding. Ya saya lihat ini, tapi memang ini kita masih transisi ya, dari old normal sampai new normal ini kita semua masih transisi. Jadi masih yang
pemerintah juga protapnya mungkin masih harus dibenahin, kita sendiri juga masih adaptasi. Jujurnya sama si Wait and See, sambil mungkin memang ngelihat tren wedding ke depannya mungkin bakal lebih simple, lebih intimate, lebih mungkin bakal banyak tamu yang nggak bisa hadir, kontak secara physically nanti mungkin bakal lebih banyak berkurang, wedding bakal lebih simple, bahkan bayangan saya apakah akan kembali ke zaman wedding 10 tahun yang lalu, lebih pulang gereja, mungkin apakah lunch simple dan lain sebagainya. Bisa jadi beberapa hal itu bisa jadi pilihan sih. Oke. Tapi sampai kapannya kita nggak tahu. Udah ada langkah-langkah nggak yang akan dilakukan untuk menghadapi ini? Apa ada klien nggak deket-deket ini gitu yang akan dihandle dalam 1 atau 2 bulan ke depan? Ada. Kita mulai jalan wedding itu harusnya September. Oke. Ya berjalan biasa dengan tamu yang asalnya mau kurang lebih 600, jadinya cuma 200. Ya salah satunya kan bareng juga Merangga nanti September. Oh yang mana ya, Win? Janet. Jadi, Janet, oke. Jadi kita kemarin udah ngobrol. Oke. Simple, mungkin jarak orang-orang duduknya juga lebih jarang. Kan awalnya dia mengundang 300 untuk ini, sekarang jadi 150 orang. Tapi buat saya pribadi ya, justru ini hal yang positif sebenarnya. Value wedding reception sendiri kan kadang untuk sebagian klien itu jadi hal yang rancu. Dengan sekarang kita harus squeeze jadi semakin kecil, value-nya wedding sendiri jadi lebih naik kalau menurut saya. Orang bisa enjoy, kenal satu dengan yang lainnya. Terus tamu yang diundang pun juga kan semakin selektif. Buat saya nanti malah suasananya malah jadi lebih nyenengin gitu, kayak wedding di Bali atau wedding yang intimate, jadi atau kayak wedding ya. Jadi kita harus bisa lihat dari hal yang positif aja lah gitu, bahwa buat saya sih nggak ada terlalu beda jauh, cuman mungkin ada beberapa protap tambahan ya, seperti untuk social distancing atau misalkan higienitas. Tapi selain itu sih saya rasa ya asal kita bisa jaga diri, pakai face shield, gloves atau apa yang lain. Tapi overall sih kita harus bisa lihat segala sesuatu tuh positif aja lah. Nah tadi Erwin kan ngomong-ngomong tentang value dari sebuah wedding gitu. Menurut Erwin sendiri, value wedding sesungguhnya apa sih, Win? Kita bicara wedding, marriage atau reception? Marriage, coba. Marriage. Ya. Value-nya? Iya, value-nya apa sebenarnya marriage itu? Apalagi kan lu udah menjalankan pernikahan, 2 anak, mungkin sudah bisa tahu value marriage sesungguhnya. Waduh. Saya kemarin baru ngobrol sama seseorang gini. Kenapa banyak wedding sukses? Rangga juga kan banyak lihat di pesta reception, wah keren-keren lah pasti kliennya Rangga juga. Sukses karena persiapannya panjang. Untuk untuk 1 hari aja reception, persiapannya bisa 1,5 tahun gitu. Kan, ya, mau nggak mau pasti jadi hal yang sukses banget gitu. Nah, tapi banyak orang juga lupa bahwa wedding berbeda dengan marriage sendiri. Nah, kalau buat saya sih ya, marriage itu ya satu season di mana kita berkomitmen, 2 orang yang sama-sama berpikiran dewasa untuk berkomitmen untuk saling memproses satu dengan sama lainnya. Karena ada beberapa area tertentu yang kita nggak bisa proses kalau kita sendiri. Memang harus dengan pasangan, dan memang harus dengan nanti kalau dikasih kepercayaan untuk misalkan kita punya anak atau apa, nah kita makin diproses lagi gitu. Nah, prosesnya untuk apa? Untuk kita makin dewasa, untuk kita makin misalkan makin sabar, untuk kita makin komitmen, untuk kita makin ini. Nah, jadi buat saya marriage itu value-nya adalah satu season yang baru di mana kamu bisa bertumbuh, diproses, di mana kamu nggak bisa dapetin kalau kamu single, kalau kamu sendiri. Nah, tadi kan udah marriage. Seandainya wedding nih, dari 12 tahun ini pasti ngelihat dong, mana nih wedding yang menurut Erwin, wah tipe wedding gini tuh yang benar-benar ideal wedding gitu, yang paling
top of the topnya gitu. Wedding yang sempurna itu tuh, acara wedding yang sempurna tuh yang seperti apa sih, Win? Waduh, ini kan klien banyak banget ya. Jadi buat saya sih semua itu unik. Semua klien juga buat saya kita perlakukan seperti enggak yang ini yang gede. Tapi buat saya gini, kalau kita bicara soal reception bukan soal mewahnya, soal gedenya atau soal spend uangnya, tapi saya sendiri menikmati wedding kalau keluarganya itu deket gitu, close. Nah itu tuh terbawa sama atmosfer pestanya. Nggak tahu kenapa, beda banget. Dan buat saya tuh ngejalaninnya tuh enak banget, smooth banget gitu. Beda dengan yang mungkin ada request apa ya nanti gini gitu. Nah kalau pas kita dapetin yang ini tuh, aduh enak banget. Mulai dari meeting, mulai dari eksekusinya pun juga beda gitu, enak banget gitu. Jadi kalau buat saya sih ideal kalau saya dapat klien yang dia tahu untuk apa dia menikah. Gitu. Dia udah tahu bahwa ini saatnya untuk kita nikah, terus keluarganya pun juga support, keluarganya juga sama-sama ini, itu enak banget lah. Gitu. So sekarang kita udah dengar beberapa info bahwa wedding yang ideal adalah wedding di mana kedua belah pihak mengetahui alasan yang tepat mengapa mereka menikah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang info dari Testimo, kita akan cut dulu setelah break berikut ini. Oke DBPers, balik lagi bersama Rangga di acara Ngopi dari Balik Pintu. Ngobrol pintar. Ngopi dulu ya. Win, udah ngopi Win? Udah. Udah. Win, Win. Nih, gue baru dapat WhatsApp. Sebenarnya ini dari salah satu kru kita juga. Salah satu kru kita Daniel. Lu mungkin tahu kan Daniel? Daniel itu sebenarnya dia berapa hari lagi tuh akan melaksanakan acara weddingnya dia nih. Tanggal berapa ya? 28 Juni. 28 Juni. Pastinya dia sekarang harus postpone. Dan udah keluar duit 250 juta untuk DP. 250 juta untuk DP dan harus banyak duit si Daniel ya? Hah? Oh banyak duit ya Mbak, ini iseng-iseng doang kerja begini Mbak. Anak Sultan dia di Bogor tuh dia Sultan. Yang gue pengen tanyakan sebagai seorang profesional ya, lo dengan kondisi seperti Daniel udah DP 250 juta di suatu hotel dan depending maksimum itu bolehnya diposponnya itu sampai Desember 31 2020. Menurut lo tanggapannya gimana Win? Nah ini saya nggak bisa ngomong fair atau enggak ya, karena kan beda dapur pasti beda pertimbangan, beda regulasi. Saya juga nggak mau ngejudge bahwa ini nggak fair, itu fair dan lain sebagainya. Karena kalau kita ada di area itu, saya rasa kita jadi hakim buat orang lain ya, dan juga nggak mau gitu. Kalau regulasi di saya sih, ya saya selalu bilang gini. Kemarin juga kita ngobrol dengan vendor, ini gimana keadaannya kok kayak gini dan lain sebagainya. Saya cuma bisa bilang gini, buat kita berat. Tapi kalau kita lihat dari kacamata klien, 2-3 kali lipat lebih berat. Mereka udah keluarin uang. Buat kita kan ini hanya sekedar, maksudnya ini bisnis, tapi buat mereka ini adalah momen one in lifetime gitu. Jadi ya buat saya sih dua belah pihak ini berat gitu, tinggal bisa ngomong. Nah, cuman kan kalau misalkan kita ngomong regulasi dan sebagainya, ya saya nggak mau ikut-ikutan, karena itu kan masing-masing toh gitu. Cuma memang kalau pada dasarnya, kalau buat saya memang jangan cancel, gitu yang penting. Tapi saya akan bantu untuk kamu dapetin tanggal yang baru, dan kita sama-sama win-win solution lah. Gitu. Misalkan kita pindah kalau di saya sih regulasinya sampai setahun dari tanggal weddingnya is okay. Tapi kalau lewat dari setahun, mungkin akan ada penyesuaian di harga aja. Yang itu pun kalau ada penyesuaian harga. Ya kalau misalkan ternyata harganya nggak ada kenaikan, Bapak ya kita jalan terus lah ya. Karena siapa sih yang pengen situasi seperti ini juga gitu. Iya. So, jadi dari pengalaman Erwin sendiri,
paling jauh klien yang udah postpone itu dari tanggal berapa ke tanggal berapa sekarang? Ada yang dari Oktober tahun ini pindahnya ke Oktober tahun depan. Waduh. Dan secara venue dan yang lain semua oke ya? Secara venue udah oke ya? Okay. So, karena pertimbangannya orang tuanya kan lagi sakit juga. Jadi kalau misalkan dipaksain di sekarang, kelihatannya bakal takutnya kan sekarang kan orang tua yang sehat pun juga dihimbau untuk tidak datang, apalagi ini kan orang tua sendiri yang memang kondisinya lagi kurang bagus. Jadi ya saya rasa ya udahlah, kita fokus ke pemulihan dulu sambil lihat mungkin setahun yang akan datang mungkin situasinya sudah jauh lebih membaik gitu. Iya, amin. Oke, so ada beberapa juga buat DBPers yang mungkin mau merencanakan pernikahan, ada istilahnya apa ya, banyak pertanyaan yang mereka alami gitu loh. Mereka ada kekhawatiran ini bisa menjalankan pernikahan atau enggak gitu, ini gimana prosedurnya gitu di era new normal ini. Mungkin dari Erwin sebagai wedding organizer punya tips nggak buat couple-couple yang ada di rumah nih yang mau mempersiapkan wedding supaya jangan takut mempersiapkan wedding? Mungkin ada tips buat dari Erwin? Wedding masih bisa terselenggara karena pemerintah juga oke kok gitu. Cuman ya memang pasti dengan protap yang baru untuk ngikutin kondisi new normal. Seperti pemberkatan itu kan tidak boleh lebih dari 30 orang. Atau misalkan akad nikah juga sama. Terus kemudian juga untuk resepsinya sendiri kalau di Bandung hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas venue, ditambah juga dengan dihimbau untuk sitting atau fine dining atau chiachu, maksudnya Chinese fine dining. Terus kemudian dengan sosial protap social physical distancing, tapi overall bisa berjalan. Hanya mungkin yang berbeda ada beberapa hal penyesuaian, misalkan jumlah undangan yang paling penting. Karena kan kalau zaman kemarin masih di situasi old normal kemarin kan mengundang 1.000, 2.000 gitu, terus orangnya standing dan kebiasaan orang kita kan ngelihat wedding itu orangnya rame gitu. Nah, karena ya mungkin kadang kan kita kan ada di kondisi yang kalau satu nggak diundang nggak enak sama yang lain dan lain sebagainya. Tapi sekarang karena kondisinya berbeda, toh yang diundang juga bisa ngerti karena dengan kondisi bahwa nggak bisa ngundang banyak, jadi akan lebih diprioritaskan mungkin untuk saudara atau teman terdekat. Tapi overall masih bisa berlangsung asal new couples bikin list undangannya dengan benar, bahwa sekarang hanya bisa mungkin ngundangnya hanya 100, 150, tapi sisanya kita bisa akalin dengan hal yang lain. Sekarang banyak sekali platform kayak Zoom, banyak sampel-sampel klien yang bikin istilahnya live streaming atau apa lain sebagainya, dan kita bisa bikin dengan tetap kreatif, tetap suasananya juga menyenangkan, tetap tidak kehilangan value-nya untuk celebrate our love gitu. Jadi value-nya tetap masih bisa berjalan kok. Jadi buat new couples masih bisa kok tahun ini. Yuk, jangan di cancel, tapi hanya sekedar penyesuaian aja. Dan karena gini, kalau kita nggak married di tahun ini pun, kita juga nggak tahu kondisi new normal ini berlangsung sampai kapan, bener nggak? Ya, betul. Gitu. Jadi kalau kita mau nunggu juga kita nggak tahu nunggu sampai kapan. Jadi kalau buat saya sih kemarin ada beberapa klien yang masuk, saya bilang jalan aja, cuman ya jangan memaksakan dengan kondisi yang sebelumnya, harus mau dengan perubahannya. Tapi ngomong-ngomong mengenai perubahan, apakah kemudian tahun depan kita bisa kembali seperti yang kemarin, kan kita juga nggak tahu. Nah, cuman kan kalau dari saya pribadi juga saya nggak mau push klien untuk tahun ini atau tahun depan. Cuman saya selalu bilang gini, tahun ini pun bisa, tapi dengan penyesuaian pastinya. Gitu. So, DBPers, buat lo yang masih ragu, jangan ragu, kalian masih bisa melakukan wedding. Tentunya lagi diskon 70%. Kenapa? Rangga diskon 70%. Jadi kalau Rangga diskon 70%, subsidi 80% dari Testimo, the one and only. Kan semua orang yang penting sekarang bisa survival mode. Itu kayaknya salah satu kata-kata yang akan dikenang di tahun 2020, survival mode. Survival mode tuh. Oke, guys, dengar gak? Survival mode. Oke, nah ngomong-ngomong survival mode, gue juga pengen tanya sedikit. Bagaimana selama 3 bulan belakangan ini lu survive di rumah lu, Win?
gimana sih caranya survive? Ada apa yang baru di rumah keluarga kecil bahagia Erwin ini? Ada apa nih yang baru di rumah? Secara family atau secara bisnis? Secara family, kehidupan family lo. Ada yang berubah nggak? Oh ya pasti. Apa tuh? Anak kan sekarang harusnya Juni ini kan, tapi emang anak saya belum sekolah sih, masih kecil sih. Yeah. Yang satu baru 3 tahun, yang satu juga setahun 2 bulan. Jadi memang belum ada yang belum ada yang sekolah. Karena saya sekarang banyak di rumah, saya lagi enjoy dengan waktu kapan lagi gitu kan, bisa sama anak, terus menyenangkan sekali sih sebenarnya gitu. Ada yang selama ini mungkin hal-hal kecil tidak pernah kita hargai, sekarang jadi lebih kita hargai. Kemarin juga Jumat itu kan kita udah mulai ngantor. Ya Kamis itu saya mulai galau, mulai yang oh my god, harus kembali lagi karena 3 bulan ini kan kantornya di rumah. Agak sedikit lost gitu, kehilangan gitu. Walaupun memang kantor kan belum full ngantor juga, tapi saya lagi menikmati sih momen-momen. Terus karena kebetulan juga rumah orang tua juga deket, jadi kadang bawa anak-anak ke rumah papa mama ngumpul. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin nanti bakal kehilangan. Sama sih, kayak gue juga ini datang ke studio buat rekaman sama lo. Anak gue langsung bilang, "Pah, mau kemana? Mau syuting? Kok nggak di rumah?" Dia udah terbiasa dengan gue sehari-hari di rumah gitu loh. Dia mikir kenapa gue harus pergi gitu. Bener. Win, ngomong-ngomong di rumah juga 3 bulan ini belajar skill baru apa nih, Win? Belajar apa nggak sesuatu yang baru nih? 1-2 bulan ini tanpa sengaja, karena kan jadi ada yang bilang bahwa kita harus new normal, bagaimana saya juga kan memang harus tetap istilahnya bayar cicilan, bayar operasional, anak-anak kantor dan sebagainya ya. Mau nggak mau ya saya berusaha untuk cari income, second income, dan tanpa sengaja kadang usaha itu kan nggak direka-reka ya gitu. Waktu saya juga memulai bisnis wedding organizer juga nggak tahu sama sekali gitu. Nah sekarang juga karena di tengah kondisi ini mungkin tanpa disengaja akhirnya sekarang itu kita berusaha untuk survival mode-nya itu benar-benar jauh banget dari line bisnisnya itu jadi buka usaha just tip. Saya coba datengin berbagai macam makanan, karena banyak orang yang lagi senang di rumah gitu. Jadi dari kota-kota kayak Surabaya, Bali dan lain sebagainya gitu. Nah ini tiba-tiba cukup lumayan berkembang. Jadi ya ini yang lagi dipelajari. Ternyata bisa ya jadi sesuatu yang walaupun memang belum cukup untuk maksudnya sampai running seperti wedding organizer, tapi satu dunia yang baru yang saya berusaha untuk coba selami. Ternyata selama ini kan saya jual produk jasa, sekarang saya benar-benar jual produk. Nah udah, itu buat yang usaha just tip-nya punya account Instagram sendiri atau belum dari mulut ke mulut, gimana? Betul, jadi buat semua yang nonton boleh follow IG-nya, namanya Lakuras. Apa? Lakuras. Oh, laku keras. Laku keras sampai stoknya terkuras gitu. Asik. Setiap nama yang lu pilih selalu ada meaning di belakang itu ya. Bagus. Jadi, luar biasa. Pokoknya kalau ada stok apa habis gitu. Tapi puji Tuhan sih, responnya bagus, terus menyenangkan ternyata. Jadi bagaimana nih? Testimo masih maju atau nanti berubah jadi Lakuras sih? Harus. Tapi Lakuras pun tetap saya lagi coba maintenance. Kita lagi ada partner untuk siapa tahu ternyata Lakuras ini bisa jadi sesuatu yang mungkin nantinya akan jadi side income atau second income ya. Karena dari pandemik ini juga saya belajar bahwa kalau kita income hanya dari satu keran itu ternyata agak lumayan berat juga gitu. Tapi kan ada yang second income dan sebagainya, kita tetap harus ada gitu bisnis yang lain. Ya, ini kayak dari pengalaman gue, Win. Gue 2 minggu belakangan kemarin gue nge-shoot untuk top sellernya Tokopedia. Tokopedia. Dari top seller Tokopedia ini, mereka semua tuh baru jadi top seller ketika pandemi corona ini. Inspiratif nggak coba? Baru 3 bulan mereka semua naik. Contohnya Gordon, Gourmet Donat,
dia gara-gara pandemik ini malah dia omsetnya naik, Win. Tadinya dia kan ada beberapa cabang gitu kan, beberapa cabang harus ditutup, terus dia mencoba masuk ke online. Malah setelah online malah jadi naik gitu loh. Betul. Oke. Jadi hal-hal ini sih menurut gua mungkin sesuatu yang dampak positif ya yang kita rasakan ya dari corona ini gitu ya. Covid ini ya lo bisa ada waktu untuk berpikir jernih, mempunyai kesempatan di mana lo diberi waktu untuk mengembangkan ide lo gitu loh. Betul. Karena kan waktu kemarin kita super sibuk, saya suka tanya, sampai kapan nih gue mengandalkan bisnis wedding organizer? Saya harus punya bisnis sampingan, tapi hanya sekedar di mulut doang gitu, karena nggak punya waktu untuk pikirin gitu. Bisnis apa gitu. Tapi setelah dikasih waktu nih baru gitu kan, dan kemudian dibukain jalannya dan lain sebagainya. Tapi ternyata memang betul, sekarang mungkin kondisi itu bisa buruk kalau kita sudut pandangnya lihatnya seperti itu. Tapi buat saya, kalau kita bisa, ada seorang teman bilang gini, keluar dari situasi pandemik ini ada yang malah tambah naik atau dia tambah turun, gimana dia meresponinya. Nah, di balik kesenangan lo di usaha yang baru ini, mungkin ada suatu perasaan yang lo kangenin dari pekerjaan inti lo gitu, Testimo. Apa yang lo paling kangenin? Income. DP. Ya mungkin karena saya udah 13 tahun ya di bisnis ini juga, ya Rangga juga sama lah. Maksudnya kita sometimes ada di posisi yang dalam tanda kutip udah ada di posisi yang cukup lumayan ya kita bisa bilang menyenangkan lah, dengan banyak privilege seperti klien udah mulai trust, percaya, sehingga dalam tanda kutip kalau mau dapetin udah running gitu kan, perusahaannya udah bagus, and then sekarang harus balik lagi mulai usaha bisnis lagi yang baru. Oh my god, contoh ya, jadi satu malam itu kan saya itu Rangga datengin dari Bali, itu ada bigulnya Malen. Sampai 650 pack. Wow, buat Bandung doang dari... itu, Win? Puji Tuhan kan. Tapi bayang nggak sih, Rangga? Itu begitu sopir saya ambil dari bandara, saya itu sama sekali nggak tidur karena harus pantau terus ini barang gue bisa keluar apa enggak, karena saya udah bayar lunas dan sebagainya. Ternyata dari Bali mulai tuh udah banyak drama gitu, bahwa ternyata harus pakai surat ini, surat itu, harus pakai kesehatan dan sebagainya. Akhirnya itu barang bisa terbang ke Jakarta, tapi di Jakarta pun juga sama, ternyata nggak bisa keluar seenaknya, harus ada izin dan sampai akhirnya sopir saya datang jam 3 pagi, jam 4 sampai rumah, nurunin 13 koli, 11 dibongkar satu-satu karena besok pagi harus didistribusiin, tapi karena saya takut basi atau apa, saya ganti sama dry ice dan lain sebagainya, saya tutup lagi, terus dihitung, ada yang masuk ke freezer sebagian yang nggak cukup, saya kasih dry ice dan lain sebagainya. Di sinilah kita menghargai kadang keuntungan yang mungkin beda waktu di zaman wedding gitu kan. Wah, belum lagi menghadapi tiba-tiba ada persaingan, kompetitor yang ambil barang yang sama, terus kemudian harganya dibanting sedemikian rupa. Tapi ya itulah, ternyata seninya berbeda gitu. Jadi apa yang dikangenin di dunia wedding ya itu dari segi ya, kadang kalau di wedding ya enak tinggal telepon, kok sekian bisa. Kadang ada beberapa klien yang puji Tuhan aduh aku udah nggak bisa, udah deh kamu tanggal ini aja, ya udah deh kok aku ikutin. Waduh, itu lu doang deh, Win, yang bisa nentuin tanggal wedding klien. Gue sih kagak bisa kayak begitu. Kata gue, udahlah tanggal ini aja lah, ntar papa telepon mami lah, telepon mami, ada maminya, ya udahlah Win, udah ikutlah tanggal sekian, asik. So Win, hikmah yang lu dapat dari COVID-19 ini apa? Saya sangat menghargai sekali sekarang dengan hal yang sedikit. Sekarang kita mulai menghargai bagaimana mencari uang kembali dengan susah payah, terus kemudian kadang bagaimana kita sekarang memulai bisnis yang baru dengan mungkin keuntungan yang dalam tanda kutip nggak seberapa, tapi saya selalu bilang ini, yang penting kita produktif. Mau hasilin berapa? 50.000, 100.000, 200.000, kondisinya memang sekarang lagi berbeda. Tapi bagaimana kamu menghargai yang sedikit itu nanti akan berlipat ganda. Siapa tahu ternyata apa yang kita kerjain sekarang di masa COVID ini malah ternyata bisa jadi
income kita berikutnya, ya kita nggak pernah tahu. Buat semuanya yang mungkin juga ngalami hal yang kondisi yang sulit, ini nggak cuma dialami sama kamu, sama saya juga, sama seluruh dunia. Betul. Tapi kita lihat bagaimana ada orang yang keluar dari season ini dengan sukses, tapi ada juga mereka yang mungkin malah sebaliknya. Tergantung dari apa yang kita kerjain sekarang. Kalau kita mau mulai aja dulu dengan apa yang ada. Mulai dulu aja dengan apa yang kita punya, dengan orang-orang sekitar kita. Daripada nggak ada sama sekali. Daripada hanya, udah nunggulah. Ya udahlah, jalan. Wah, ya kita nggak bisa dapetin apa-apa. Lu kayak disponsorin Tokopedia ya? Mulai aja dulu ya? Hah? Harus nih Tokopedia. Jadi siapa tahu nanti namanya Lakpras dibeli 10M gitu sama Tokopedia. Amin. Jadi satu divisi barunya. Win, thank you banget Win buat waktunya. Sama-sama. Karena waktu yang udah diberikan, nanti oleh ada satu persembahan khusus. Ada satu persembahan khusus dari Eureka Cookies akan dikirim langsung ke rumah Erwin. Asik. Thank you buat waktunya ya Win ya. Semoga sehat selalu, sukses terus, dan mungkin bukan cuma satu cabang lain bisnis baru, mungkin berpuluh-puluh lagi menunggu untuk digarap. Oke, thank you Erwin. Oke. Terus Rangga. Yes, thank you. So buat DBPers, kita semua udah ngeliat dan mendengar suatu cerita yang sangat inspiratif dari seorang Erwin Testimo. Dia bukan hanya seorang wedding organizer yang sangat berpengalaman di bidangnya, tetapi dia juga orang yang mempunyai cerita banyak dan seorang ayah yang berhasil untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Amin. Thank you juga untuk DBPers yang udah nontonin kita dari tadi sampai sekarang, dan thank you juga untuk Eureka Cookies yang sudah membuat berhasilnya berlangsungnya acara ini. Buat lu semua yang belum like, komen, bisa langsung di like dan di komen di bawah ini. Dan jangan lupa buat subscribe. Karena kita masih banyak topik-topik lain yang akan kita bahas di acara Ngopi ini. Ngobrol Pintar dari Balik Pintu. Oke, ngopi dulu ya guys.